Halo Aries, welcome back to my channel. Apa kabar Aries semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya buat Aries. Kita reading kembali bersama aku Maila. Kali ini bertemakan tentang pesona. Pesona kamu yang membuat dia berharap cinta kamu, mendapatkan cinta kamu ya, dan menginginkan hidup bersama dengan kamu. Apa itu pesona kamu? Kita lihat di sini. Oke, tapi ingat buat Aries, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu. Semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-temanku Aries, kamu fokuskan ke kartu ini. Kamu rasakan energi kamu ataupun energi orang yang kamu fokuskan ya. Oke, baik. Renungkan, rasakan lebih dalam energi apa yang akan muncul di sini buat kamu dan pasangan ataupun dia di sini. Oke. Nah. Oke, di sini ada Flores. Teman-temanku Aries, di sini ada banyak orang ya, baca secara general. Bisa resonate, bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum berpihak kepada kamu ya. Semoga ke depan bisa kembali ke baca energi kamu di sini. Baik. Nah, kita akan coba lihat di sini ada Flores. Nah, di sini terlihat bahwa akan ada sebuah cinta, akan ada sebuah kebahagiaan di sini. Kenapa? Ya, kamu merasa ada orang yang memberi suatu penghargaan buat kamu. Kenapa? Dia terpesona dengan kecantikan kamu di sini. Seperti bunga, dia melihat kamu itu seperti bunga yang mekar gitu ya. Indah dilihat ya, seperti itu. Ya, semoga aja ya seperti itu orang melihat kamu. Oke, di situ yang dia rasakan bagaimana rasanya ya, kok bisa ya gitu ya. Maksudnya dia menginginkan bahwa pengen sekali dekat dengan kamu secara ya, melihat dengan bau kamu yang harum, atau kamu seperti dilihat tuh enak dilihat gitu ya. Ya seperti bunga lah ya gitu ya. Seakan-akan dia tidak bisa berpaling matanya dari kamu gitu loh. Itu yang gambaran di sini, di mana pesona kamu, salah satu pesona kamu ya, terlihat seperti itu. Jadi ada rasa seseorang yang melihat kamu itu pasti merasakan sebuah keinginan ya. Itu kita nggak tahu ya keinginan apa yang mereka rasakan. Ya salah satunya dia terlihat bahwa ya terpesona dengan kamu gitu ya. Oke, kita akan lihat lagi di sini selanjutnya buat Aries. Ada moon energi di sana. Nah, terlihat di situ kamu seseorang yang selalu memancarkan kebaikan, memancarkan ya suatu perhatian ke dia, atau kamu terlihat seseorang yang benar-benar kayak membawa dia menuju ke sesuatu yang terang gitu loh. Mungkin selama ini dia merasakan ada suatu hidup, atau dia berada dalam kondisi broken di keluarganya dia gitu ya. Jadi di sini dia ketemu kamu, dia melihat kamu bahwa kamu itu seseorang yang bisa membawa dia ke situasi yang baik gitu loh. Jadi dia semangat lagi, dia merasa hidup ini lebih berarti. Nah, itu yang dirasakan. Jadi moon energi di sini dia merasakan bahwa energi yang betul-betul tercerahkan buat dia gitu loh. Betul-betul membuat dia merasa ada ada kesempatan atau ada peluang buat ke depan itu untuk dia berubah gitu, karena ada kamu di sana. Itu. Jadi dia beranggapan bahwa kamu itu memang seseorang yang bisa menarik pesonanya gitu ya. Pesonanya kamu itu tertarik bagi dia gitu loh. Ya, dia beranggap kamu itu punya pesona yang luar biasa sekali. Karena ya kamu bisa menjadi seseorang yang baik di mata dia, yang bisa merubah dia, yang bisa membawa dia ke situasi yang baik gitu ya, ke kondisi yang baik. Nah, itu gambaran di sini buat Aries. Oke, lanjut di sini ada Solitude. Nah,
Itu menggambarkan bahwa kamu itu orang yang benar-benar mengayomi, bahwa orang yang mengerti dengan suatu kondisi, di mana bahwa kamu melihat nih ada seseorang yang butuh bantuan. Nah, kamu selalu siap dengan itu. Kamu selalu berada dekat orang-orang yang apa ya? Yang benar-benar membutuhkan suatu bantuan. Nah, itu kamu. Jadi dia melihat bahwa kamu itu seseorang yang mempunyai power dan yang bisa gitu ya membantu orang siapapun itu tanpa kecuali, karena kamu tidak pernah melihat gender, tidak pernah melihat status. Kamu orang yang benar-benar berjiwa besar gitu loh, berjiwa sosial juga di sini. Karena apa ya, kamu merasakan bahwa ya jika ada orang yang butuh bantuan ya kamu selalu bantu gitu ya. Ya kamu juga terlihat orang yang pintar dan cerdas dan energik di sini. Itu yang membuat dia terpesona sama kamu. Seseorang itu terpesona sama kamu ya, dari kepribadian kamu yang baik, kepribadian kamu yang mungkin selalu apa ya, merakyat gitu ya, tidak pilih siapapun untuk dibantu ataupun untuk dijadikan teman ataupun dijadikan sahabat gitu ya. Itu di sini terlihat seperti itu ya. Oke, lanjut. Di sini ada Abu Dance ya. Abu Dance di sini memang apa ya, kayak sesuatu ya. Dia melihat kamu itu orang yang benar-benar seperti ya public figure gitu loh, tapi sulit dijangkau. Kayak kamu itu punya pesona, punya daya tarik. Banyak orang menyukai kamu di sini, tapi sulit untuk digapai. Karena apa? Ada yang membatasi gitu loh. Seperti bisa saja dia melihat kamu itu ya kayak melihat artis gitu ya. Nah, itu idola aku nih gitu ya. Nah, itu orang yang menjadi cerminan aku gitu loh. Secara aku selalu bercermin dari dia. Apa yang dia buat, apa yang dia lakukan secara selalu positif bagi aku. Itu yang membuat pesona kamu terlihat di mata orang lain gitu ya. Tapi kamu selalu membatasi ya, mungkin dengan orang siapapun itu. Kenapa seperti itu ya? Karena kamu mungkin tidak terlalu terlihat menonjol ya, entah itu kelebihan kamu ataupun itu kekurangannya kamu ya. Kamu membatasi diri kamu sebenarnya di sini ya, itu. Dan di sini juga ada sign from within. Terlihat di sini ya, kamu seperti seseorang yang banyak dimimpikan orang. Kamu punya kelembutan, punya cara pandang kamu itu sangat berbeda sekali dengan orang-orang, banyak orang gitu ya. Dimana kalau cara pandang kamu ini lebih ke apa ya, ke suatu kasih sayang ya gitu ya. Merasakan bahwa ya kalau dengan orang gitu ya, apalagi dengan pasangan, kita harus selalu memberikan suatu perhatian, selalu memberikan apa yang dia butuhkan, atau merasakan empatilah ke dia gitu ya, merasakan apa yang dirasakan. Itu yang kamu lihat di sini. Dia lihat kamu gitu ya. Karena kamu di sini benar-benar menjadi seseorang yang pengen ya yang terbaik lah di mata orang-orang gitu. Itu yang kamu inginkan. Jadi kamu berusaha untuk menjadi seseorang yang benar-benar terlihat baik gitu loh. Tapi memang dasarnya sih kamu di sini baik gitu. Jadi itu yang menjadi pesona kamu, sehingga dia menginginkan bahwa ya tetap menjalin hubungan dengan kamu. Ini bagi kamu ya yang sudah menjalin hubungan gitu loh. Ya bagi kamu yang mungkin lagi PDKT bisa saja, ataupun lagi melihat-lihat baru kenalan atau apa. Nah, itu mulai muncul nih rasa-rasanya seperti itu ya. Maaf. Nah, itu gambaran kamu di sini. Jadi pesona kamu itu banyak sekali terlihat oleh seseorang. Sebagian dari kamu ya seperti ini, ada sebagian dari kamu seperti itu gitu ya. Nah, banyak sekali. Jadi seseorang itu kadang-kala ya, namanya manusia ya, itu tidak sama pemikirannya. Kadang dia suka melihat orang seperti ini, kadang dia melihat orang seperti itu gitu ya. Nah, berbeda-beda sih. Dan di sini terlihat di sini ada definition. Kamu terlihat orang yang kayak apa ya, tidak banyak cerita. Kamu kayak orang yang suka menyendirilah, atau kamu tidak suka yang
yang kayak sosialita gitu kamu kurang suka gitu ya, terlihat di sini. Nah mungkin seseorang itu menyukai kamu dari itu, kamu kayak orang tertutup, kamu tidak wah seperti orang-orang di luar sana gitu loh. Kamu lebih sederhana, kamu lebih orang yang menonjolkan apa ya, kekuatan kamu itu dari segi pemikiran atau kecerdasan kamu. Jadi kecerdasan kamu di sini yang membuat menonjolkan dirinya kamu gitu, kemampuan diri kamu, kelebihan diri kamu itu yang kamu tonjolkan. Tapi kamu di sini tidak mau ya, tidak mau menunjukkan bahwa aku ini sebenarnya cerdas loh, aku ini sebenarnya pintar loh, aku ini sebenarnya sudah bisa loh gitu. Jadi itu kamu tidak mau, karena kamu di sini kayak menutup diri kamu, karena kamu tidak takut dengan kelebihan kamu saat ini. Kamu punya kelebihan di sini. Kelebihan kamu ya bisa mengetahui lah ya, mungkin sifat orang, seseorang, kepribadian orang gitu ya. Atau kamu di sini kayak seperti ada indera keenam gitu ya. Nah itu. Jadi itu kelebihan kamu. Jadi kamu lebih banyak menutup diri kamu, tidak mau terlalu glamor lah ya gitu. Itu dikatakan di sini. Tapi seseorang itu melihat kamu dari kesederhanaan kamu. Itu yang membuat pesona kamu di sini. Oke. Buat Aries. Nah, kita akan lanjut di sini, kita klarifikasi dari kata tarot. Apalagi cerita yang terjadi di sini, pesona kamu apa? Yang terlihat di sini, apakah dia itu yang melihat kamu itu seorang teman? Apakah dia sudah menjadi mantan kamu atau pacar kamu gitu ya? Atau dia seseorang teman kerja kamu? Kita akan lihat di sini. Seperti apa cerita selanjutnya? Oke, buat Aries. Di sini yang mau personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi dan itu berbayar. Dan bagi kamu ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek dan dicek di kolom deskripsi. Kita selalu lampirkan berapa readingan di sana ya. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu. Oke, baik. Kamu rasakan lebih dalam, energi akan muncul tentang kamu ataupun dia di sini. Seperti apa ceritanya? Kenapa sampai ada pesona itu muncul di benaknya dia? Oke. Oh, jatuh, terbang. Dah. Di sini ada Six of Swords. Elemen udara, Gemini, Libra, Aquarius. Oke. Aries, Leo, Sagi. Sama ada Leo, kebanyakan ya. Ada Queen of Cup, Cancer versus Scorpio. Di sini ada Three of Cup. Di sini ada The Hangman. Oke, ini satu kartu berlebih. Ada Eight of Pentacles. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau pesona selain dari yang di atas ya, yang sudah kita sebutkan tadi, di sini ada seseorang yang melihat kamu itu hanya dari segi materi gitu loh. Kenapa seperti itu dari segi materi? Karena di sini ya terlihat seseorang itu mencari suatu keuntungan gitu loh. Jadi dia melihat kamu, wah dia ini orang yang punya uang ya, punya pekerjaan, punya bisnis. Jadi salah satu pesona yang kamu tonjolkan itu pekerjaan yang kamu atau yang kamu punyai, ataupun bisnis yang kamu miliki, atau apalah gitu ya, yang menunjukkan bahwa kamu itu orang hebat gitu ya. Itu jadi seakan-akan orang mencari kamu itu dikarenakan ada ya yang dimanfaatkan gitu loh. Oke. Nah, kita akan lihat di sini itu ada perubahan ya. Di sini ada perubahan, ada adjustment, dimana ya terlihat di sini mungkin ya, atau bisa saja kamu kondisi dengan seseorang teman, ataupun dia itu pacar kamu atau pasangannya kamu, atau yang sudah terpisah di sini, dan akhirnya ada perubahan. Kenapa? Setelah melihat kamu dengan perubahan kamu yang cukup besar setelah terpisah dari dia, nah itu yang membuat dia merasa bahwa wah kamu kok udah berubah ya sekarang, kenapa ya kok aku bisa baru sekarang melihat pesonanya kamu gitu loh, secara selama ini aku tidak pernah melihat itu gitu. Karena apa ya, mungkin dia tidak merasakan suatu feel-nya ke kamu, atau karena dia hanya melihat suatu ya materi dari kamu gitu. Itu ya
sehingga di situ ada perubahan. Itu bagi kamu yang sudah menjadi mantan ataupun dulu kamu yang sudah pernah menikah, akhirnya menyesali perpisahannya kamu. Kenapa seperti itu? Karena dilihat kamu saat ini sudah menjadi seseorang yang hebat gitu loh, orang yang sukses, orang yang berhasil. Ya, dikatakan kamu saat ini mungkin sudah mulai cantik atau ganteng atau sudah kayak mempesona lah ya gitu ya. Jadi di sini akhirnya dia merasa ada perubahan dalam diri dia. Dia pengen lagi nih merubah hubungan dia dengan kamu yang mungkin saat ini sempat terputus. Dia pengen datang ke kamu, pengen perjuangkan kamu kembali. Karena di sini terlihat ya, ada perjuangan dari dia. Terlihat seseorang itu memperjuangkan kamu lagi. Karena dilihat kamu, wah, dia ternyata seseorang ya, setelah terpisah dari aku kok bisa sukses ya dia, kok bisa kelihatan hebat ya gitu. Jadi ada rasa penyesalan juga di sini ya gitu. Di sini ada keraguan juga di kamunya ataupun dia. Kenapa dibilang keraguan? Karena ya ragu untuk mendekat. Kenapa seperti itu? Secara ya mungkin dia meninggalkan kamu ataupun kamu yang meninggalkan dia. Secara ya mungkin ini di sini ada kesepakatan satu sama lain. Ya mungkin tidak bisa bersatu kembali atau apa gitu ya. Atau di sini karena ada permasalahan ya. Entah itu dari segi teman ataupun keluarga. Salah satu faktor yang mengakibatkan hubungan kamu dengan dia akhirnya terputus gitu. Oke. Nah, di sini terlihat juga ya, sebagian dari kamu kalau aku lihat ada suatu kekuatan yang muncul antara kamu dengan seseorang. Kenapa? Ya di sini ada strength. Dia melihat bahwa wah inilah kekuatan cinta aku gitu ya. Aku merasa kayak pengen terkoneksi sama kamu, pengen menjalin hubungan sama kamu. Secara aku merasa nyaman, secara aku merasa bahwa ya kamu itu ya orang yang pantas gitu loh buat aku. Secara aku itu benar-benar terpesona dengan kamu ya, dengan kelebihan kamu, dengan kecantikan kamu, atau dengan kebaikan kamu, dengan sikap dan tingkah laku kamu yang benar-benar menunjukkan seseorang yang sangat sopan gitu ya, seseorang yang pantas untuk dicintai gitu di sini. Nah itu. Tapi sebagian dari kamu di sini itu merasakan ada suatu perasaan ya, atau dia melihat kamu itu hanya untuk pelarian gitu loh. Kenapa seperti itu? Karena terlihat juga di sini sebagian dari kamu itu yang sudah punya pasangan. Kenapa? Karena mungkin ya bisa saja hubungan dia dengan pasangan tidak harmonis, atau mungkin tidak ada kecocokan lagi, sehingga dia melihat yang lain itu kayak wah aku sudah jatuh cinta nih kepada kamu. Secara ya kamu yang mungkin bisa membuat hati aku berdetak kencang gitu loh. Jadi itu yang dirasakan dia. Jadi seolah-olah di sini dia mau mencari pelarian, bahwa dia melihat ada kenyamanan kamu, bahwa dia melihat bahwa ada suatu kesempatan sama kamu. Tapi ya sifatnya hanya sementara, bukan untuk selamanya. Karena di sini tidak akan ada komitmen antara kamu dengan dia. Ya, karena dia beranggapan mungkin jenuh dengan hubungannya dengan pasangannya atau apa gitu ya. Nah, memang terlihat di sini kamu ataupun dia pengen keluar dari kondisi itu. Seperti dia pengen bebas gitu loh. Pengen bebas dari situasi yang dia hadapi sekarang. Ya mungkin dia tidak bahagia dengan pasangannya ya. Atau dia bisa saja dia dulu dijodohkan sama orang tua, jadi ya kayak terpaksa gitu loh. Jadi saat dia mulai merasa ada terpesona dengan kamu, ataupun dia merasakan ada cinta di kamunya, dia sulit untuk melepaskan. Itu di sini ada masalah. Jadi kayak dia di sini lagi berjuang, berusaha, kayak dia sini pengen pergi ya. Di sini ada energi di mana dia pengen mencari kenyamanan, karena dia melihat bahwa ada kondisi di hubungan dia dengan seseorang itu tidak ada kenyamanan juga, tidak ada keharmonisan. Disitulah saat dia menemukan seseorang yang membuat hati dia berbunga-bunga ya, akhirnya dia mencoba gitu ya, mencoba mencari tahu tentang kamu, ataupun mencoba menjalin hubungan dengan kamu, dan ternyata dia sulit juga ya untuk terlepas dari kamu. Tapi dia tidak bisa berkomitmen. Karena apa? Dia masih terikat dengan pasangannya. Itu yang terlihat di sini. Oke. Di sini ada Three of Wands. Jadi ada 3 hati di sini, ada 3 perasaan yang terbentuk gitu dalam hubungan kamu, dia dan orang ketiga gitu. Ya, seperti itulah buat Aries.
bacaannya. Semoga kamu benar-benar menunjukkan kepribadian kamu yang baik. Karena apa? Kalau kita menunjukkan energi positif dengan orang, melihatkan kebaikan kita, melihatkan pesona kita itu dalam arti positif gitu ya. Nah itu seseorang yang akan datang kepada kita juga akan baik gitu loh. Secara ya jodoh kita itu akan jadi cerminan kita. Ya, seperti itu. Oke, buat Aries, semoga yang terbaik buat kamu. Semoga kamu akan ketemu dengan orang yang benar-benar cocok dengan kamu, yang benar-benar bisa menerima kamu apa adanya. Dan selalulah berbuat baik agar kita juga mendapatkan yang terbaik. Oke, sampai ketemu lagi Aries. Dadah.